Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayaminal muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teriring salam hormat kepada His Eminence Ustadz Hakimulahi, juga atolallah baqa'ah wa nafa'anallah hayatihi wa ulumih. Juga salam takzim kepada guru saya, teriring permohonan maaf bahwa sebagai murid saya sangat muqassirin dalam berkhidmah kepada beliau, Pak Prof. Rahim, dan pada Ustadz Umar yang mungkin karena teknis belum berjumpa dengan kita sekarang ini. Para saudara pemirsa semua, saya memang memilih tema pandangan Michel Foucault, seorang filosof Prancis yang dimasukkan pada kelompok strukturalisme dan post-strukturalisme, juga termasuk kepada rombongan filosof yang anti-modernisme atau sangat kritis terhadap modernitas. Juga seorang ahli sejarah, kalau orang Jerman menyebutnya Geschichte der Idees, sejarah tentang ide, sejarah tentang gagasan. Beliau adalah ahli sejarah dalam gagasan. Prof. Rahim pasti tahu bahwa beliau membaca disertasi saya yang menggunakan salah satu pandangan sejarah dari Michel Foucault. Pada tahun 78, pada tahun revolusi Islam di Iran, Foucault berangkat menuju Iran. Dengan resiko sebagian kawan-kawannya dari kelompok kiri, dari kelompok Marxis, menyayangkan kepergian Foucault ke Iran. Lebih-lebih tentu kelompok konservatif, apa yang kita sebut lazimnya disebut kelompok kanan, sangat mencemooh kepergian ke Iran itu. Ini disebabkan karena sebelumnya Foucault menulis di dalam surat kabar Itali, Corriere della Sera, yang memberikan pujian luar biasa kepada gejolak revolusi yang terjadi di Iran. Ia menulis, sebelum berangkat ke Iran, ia menulis judul artikelnya Revolt with the Bare Hands, sebuah pemberontakan dengan tangan kosong, pemberontakan tangan kosong. Pada saat yang sama pada waktu itu terjadi revolusi juga dipimpin oleh kelompok teologi pembebasan di Nicaragua. Juga pada waktu itu terjadi juga gejolak kaum buruh di Polandia dari kelompok Solidaritas. Tetapi Foucault tidak memperhatikan kedua revolusi itu, tidak memberikan komentar. Juga waktu itu orang lagi bicara tentang manusia perahu dari Vietnam. Tapi juga Rousseau tidak memberikan perhatian yang utama, karena fokus dia kepada revolusi yang terjadi di Iran. Dia menyebut revolusi itu, kenapa dia memilih revolusi di Iran, kata dia, karena ini a tidal wave without a military leadership, without a vanguard. Ini satu-satunya gelombang besar di dalam sejarah, gelombang revolusi yang besar tanpa pimpinan militer. Bahkan mereka melawan militer, dan tanpa seorang vanguard, tanpa seorang pemimpin revolusi yang mewakili partai atau golongan. Dan ketika ia sampai ke Iran, ia berkunjung ke Qum,
dan sempat berjumpa dengan beberapa ulama, antara lain juga Ayatullah Syariat Madari. Ia juga pernah berkunjung ke Qum, ke Tehran, mewawancarai juga para intelektual Iran waktu itu. Dan yang mengagumkan, kata dia, itu ketika ia melihat jutaan orang, dia tidak melihat bahwa jutaan orang itu yang turun ke jalan-jalan di Teheran mewakili partai politik atau mewakili golongan atau mewakili satu kepentingan politik tertentu. Bahkan dia sudah ketahui Foucault adalah seorang pemikir tentang pemikir filosofis tentang politik. Dia menulis khusus tentang power. Nanti mungkin kalau sempat saya bicara sedikit tentang pandangan dia tentang power yang sangat dipengaruhi oleh Friedrich Nietzsche. Kita juga akan berbicara mungkin sedikit kalau ada waktu tentang pengaruh Heidegger pada pemikiran Foucault. Ajaibnya Foucault adalah seorang yang dibesarkan tengah-tengah orang kaya di dalam kelompok borjuis. Ia pernah terpesona dengan revolusi Marxistis seperti revolusi komunis, tapi juga ia kecewa. Dia pernah masuk partai komunis, tapi kemudian kecewa. Saya akan membicarakan pandangan Foucault ini tentang Iran dari hasil perjalanannya berkali-kali dan berdasarkan tulisan-tulisannya. Dan banyak penulis, para filosof mengomentari Foucault dengan mengatakan bahwa kepergiannya ke Iran adalah turning point, adalah satu titik balik dalam pandangan filosofisnya. Sebagian orang seperti Maxim Rodinson menganggap menyayangkan Foucault dengan kecenderungannya kepada dalam tanda petik pujiannya yang berlebihan terhadap revolusi Islam di Iran, yang dia anggap ini bukan sebuah revolusi tapi sebuah ungkapan dari apa yang disebut Jean-Jacques Rousseau sebagai volonté générale, sebagai keinginan kolektif. Jadi pada jutaan orang-orang yang berada di jalanan di Teheran, atau pada perempuan-perempuan yang menantang tank-tank baja yang akan menggilas mereka, ia melihat sebuah kekuatan keinginan kolektif dari seluruh umat manusia, atau dari, paling tidak dari seluruh warga negara Iran, yang di situ kata dia, the revolt spread without split of internal conflicts. Dia baru menyaksikan ada satu gelombang manusia yang bergerak ke arah tujuan yang sama tanpa adanya perpecahan internal. Waktu itu kebetulan yang dia saksikan adalah masa ketika sekolah-sekolah dibuka kembali, universitas dibuka. Orang-orang yang dipenjarakan karena dianggap demi memenuhi tuntutan internasional untuk membebaskan orang-orang yang dituduh karena pelanggaran hak asasi manusia, kemudian juga minyak, buruh-buruh minyak yang mogok jumlah yang besar, dan kemudian para ulama yang datang dari desa-desa, termasuk membawa orang-orang kampung dan membawa orang-orang miskin di kota-kota besar, tanpa ada satu partai politik yang mewakilinya. Foucault tidak menyebutnya itu sebagai gerakan politik. Ini gerakan volonté générale, gerakan keinginan, ya keinginan kolektif dalam terjemahan biasa, dalam terjemahan itu. Dan mengapa katanya orang bisa dipersatukan? Apa yang mempersatukan mereka? Mempersatukan kata pegawai minyak, para mahasiswa kiri di universitas, para intelektual barat yang ke barat-baratan, semua bergabung. Lalu siapa yang menggabungkan itu semua? Menurut Foucault, yang menggabungkan itu semua
dengan sangat ajaib katanya adalah kecintaan kepada tokoh tradisional yaitu Ayatullah Khomeini ridwanullah taala alaih. Itu sebabnya saya membicarakan Foucault dan hubungannya dengan revolusi Islam dan hubungannya dengan peringatan Imam Khomeini. Kalau ada jawaban mengapa revolusi Islam itu berhasil menggulingkan tiran yang didukung oleh Barat dan didukung oleh kekuatan besar di dunia, dan sampai mungkin seminggu bahkan 1 hari sebelum revolusi orang tidak akan menduga bahwa revolusi itu akan terjadi. Jadi seakan-akan sebuah miracle. Banyak jawaban untuk keberhasilan revolusi itu, sebagaimana juga jawaban mengapa orang Islam itu atau mengapa revolusi Islam di Iran itu berhasil. Tetapi kata dia, satu jawaban yang tidak bisa didebat lagi adalah peranan Imam Khomeini. Saya berikan tulisan dia tentang la volonté générale atau collective will itu. Dia menulis begini, titik hubungan di antara massa itu tidak ditemukan di luar atau ditemukan di luar organisasi politik, di luar semua negosiasi politik yang mungkin. Faktor utamanya adalah Khomeini, di dalam tekadnya untuk menolak berkompromi, dan kata dia di dalam kecintaan setiap orang secara individual kepadanya, dalam perasaan cinta setiap orang waktu itu kepada Imam Khomeini. Sangat mengesankan ketika kita mendengar pilot Boeing yang di situ ada Imam Khomeini mengumumkan atas nama rekan-rekan kerja, jadi atas nama sahabat-sahabatnya juga sesama pilot, yang mengatakan sekarang ini katanya kamu di Prancis memiliki orang yang paling berharga yang dimiliki Iran pada abad terakhir ini, dan adalah tugas kalian kepada Prancis untuk melindunginya. Yang membawa sekarang ini lebih impresif lagi karena mendengarkan para pemogok, orang-orang yang melakukan pemogokan di Abadan, itu yaitu pegawai-pegawai minyak, yang berkata kami tidak begitu beragama katanya, tetapi kami kepada siapa kami harus percaya? Partai politik kami sudah tidak percaya. No one. Tidak ada orang bisa dipercaya. Kalau ada oranglah, siapa yang Anda percaya? Kalau tidak institusi yang bisa Anda percaya, kalau pemerintah tidak bisa Anda percaya, siapa? Kalau kata dia, no one except Khomeini. And he alone. Tidak ada satupun kecuali Khomeini. Dan dia sendirilah katanya. Itu ditulis oleh Foucault di dalam artikelnya Revolt in Iran Spread. Jadi bagaimana perlawanan di Iran itu berkembang. Jadi saya menerjemahkan selanjutnya revolt itu dengan perlawanan, karena kebetulan bahasa versi yang disampaikan oleh Samah Al-Ustad Hakim Ilahi tadi adalah Qiyam Kardam. Jadi atau dalam bahasa Arabnya Al-Muqawamah. Perlawanan terhadap ketidakadilan. Jadi pelajaran yang pertama dari Foucault ialah, atau mengapa Foucault tertarik, yaitu bahwa revolusi ini dipimpin oleh orang yang ingin mengembalikan lagi dunia modern kepada sistem tradisional yang arkaik, yang kuno katanya aja. Dan ia termasuk
pengagum revolusi-revolusi sebelumnya yang dia katakan bahwa semua revolusi modern ini karena didasari oleh modernisme itu sama sekali tidak berhasil. Jadi revolusi yang tadinya untuk menegakkan keadilan akhirnya menghasilkan kezaliman. Dia menyebutkan ada 3 revolusi yang pernah, ada 2 revolusi yang pernah terjadi di Barat. Satu, revolusi liberal pada abad ke-18 dan ke-19 yang dipengaruhi oleh Prancis, Inggris, yang dipengaruhi oleh filosof-filosof Prancis, Inggris, dan Jerman. Jadi ada revolusi pertama, revolusi liberal yang dipelopori oleh Locke, Rousseau, Kant, dan kemudian Hegel, bercerita tentang dialektika sejarah. Tetapi harapan dari revolusi ini segera dihancurkan karena revolusi ini menghasilkan satu monster, satu hantu yang menakutkan yang namanya kapitalisme industri. Foucault menyebut, lebih dari kaum Marxis lain dalam menyerang kapitalisme, Foucault menyebutnya sebagai masyarakat yang dihasilkan oleh revolusi pertama itu adalah masyarakat yang paling biadab, paling keras, paling egois, paling tidak jujur, paling menindas yang bisa dibayangkan oleh umat manusia. Itu dalam dialog antara Michel Foucault dengan seorang intelektual Iran yang membawanya ke Qum dan berjumpa dengan para ulama, yaitu Bagir Farham. Itu revolusi pertama. Revolusi kedua, kata Foucault, ini juga lebih tragis daripada revolusi yang pertama, yaitu revolusi kaum sosialis atau komunis pada abad ke-20. Di sini juga didasarkan kepada mimpi-mimpi Karl Marx dan kaum sosialis pada abad ke-19, didirikan kemudian negeri-negeri komunis. Dan apa yang dihasilkan oleh negeri komunis adalah monster berikutnya juga yang lebih mengerikan. Satu perjuangan yang dimulai di atas dasar yang kokoh untuk menegakkan keadilan, kata Rousseau, kemudian menghasilkan masyarakat yang sangat otoriter. Kebebasan, masyarakat yang tidak berkelas yang dimimpikan oleh Karl Marx, masyarakat yang tidak teralienasi, was completely absent. Tidak ada dalam masyarakat itu. Dan kami, kata para pemikir ini, kemudian menghadapi satu titik buntu. Lalu dengan apa masyarakat ini bisa kita bangun kembali? Dan tiba-tiba ketika kami menyaksikan revolusi Islam di Iran, kami berpikir untuk re-examine, meninjau kembali pandangan-pandangan filosofis kami. Every principle, setiap prinsip-prinsip kapitalisme, prinsip sosialisme, dan itu semua harus kita tinjau kembali. Dan saya datang ke Iran, kata Foucault, to learn from Iran, untuk belajar dari Iran bagaimana membangun sebuah masyarakat baru yang menegakkan keadilan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, katanya yang mengesankan buat Foucault adalah kecintaan kepada kematian pada rakyat Iran. Dia tertegun melihat perempuan-perempuan yang dengan berani menantang tank-tank baja. Orang-orang yang memakai kain kafan untuk menyambut kesahidan. Foucault sebetulnya pada awalnya ketika masih muda, dia sangat tertarik dengan Friedrich Nietzsche. Tentang pandangan Nietzsche tentang kita harus menyambut kematian dengan joyful, dengan gembira. Jadi, tapi semua itu katanya kita harus menyambut kematian joyful agar kita menjadi orang yang
manusia yang super. Dan kata Friedrich Nietzsche, manusia yang super adalah manusia yang menghadapi kematian dengan joyful, dengan penuh keriangan, penuh keceriaan. Kemudian ia sangat terpengaruh oleh Martin Heidegger, dan Martin Heidegger mengajarkan salah satu prinsip dari Martin Heidegger ialah bahwa hidup kita ini, Dasein kita ini, hidup kita ini sebetulnya adalah hidup menjelang kematian. Sein zum Tode. Kita terlempar di dunia ini untuk apa? Untuk mengakhirinya dengan kematian. Dalam perjalanan Dasein kita mengalami perubahan-perubahan. Kita tidak bisa menentukan Ustadz Akmal itu adalah seorang ustadz yang baik dan cerdas. Karena ia akan terus mengalami perubahan. Dazainnya itu akan mengalami perubahan, dan perubahan itu akan berakhir pada waktu kematian. Jadi kita ini terlempar ke dunia, dan pada akhirnya kita akan berujung pada kematian. Nah, ada kematian yang otentik dan ada kematian yang tidak otentik. Kata Heidegger, dan yang sangat mempengaruhi Foucault ialah kenyataan bahwa kita bisa memilih dengan bebas kematian kita. Dia menyebut itu Freiheit zum Tode. Daripada kita menghindari kematian, kata Heidegger, kita mestinya jalan duluan. Dalam bahasa Jerman disebut Vorlaufen. Vor adalah duluan, Laufen artinya berlari. Jadi kita bukan berlari menghindari maut, tapi kita berlari menyongsong maut. Dan disitulah katanya kita akan merasakan Dasein kita. Rupanya Foucault sangat terkesan dengan filsafat ini, sehingga dia berusaha berkali-kali mencoba merasakan kematian, taste of death. Jadi dia pernah gabung dengan di Amerika, waktu itu dia pernah gabung dengan kelompok sadomasochistis, mencoba untuk mati. Dia juga pernah menabrakkan mobilnya, dan kata dia ketika dia tabrakan itu, ketika dia berada dalam ambang kematian, itu katanya the intense pleasure they have ever experienced. Itu kenikmatan yang paling intens ketika di dalam pengalaman hidup dia. Jadi ketika dia merasakan a taste of death atau kematian ini. Nah, ketika dia datang ke Iran pada tahun 78-an itu di bulan November, dia saksikan orang-orang Iran yang tanpa mempelajari Heidegger, tanpa berguru kepada Friedrich Nietzsche, dengan riang gembira menyongsong kematian. Dan orang yang mengilhami mereka untuk mencintai kematian adalah Ayatullah Khomeini firmanallahi ta'ala alaih. Saya sebetulnya, tapi karena waktu kita akan putuskan di sini, satu lagi yang mengesankan revolusi Islam di Iran itu, yang menurut dia tampaknya rada sukar direplikasi oleh dunia Islam yang lain. Dia menyebutkan bahwa banyak orang takut revolusi Islam itu akan membakar negara-negara Islam yang lain. Yang dia sebut kecuali yang dia lagi hanya untuk melengkapi, dia juga melihat salah satu faktor keberhasilan revolusi Islam di Iran adalah kepemimpinan ulama. Dia menyaksikan bahwa di Iran sebelum itu dia pernah datang, itu yang terakhir dia datang ke Iran. Tapi yang awal itu dia datang ketika terjadi gempa bumi di Tabas. Jadi waktu itu ada gerakan untuk berikan bantuan bencana alam. Tapi yang dipercaya oleh rakyat itu mengumpulkan bantuan dan membagikannya adalah para ulama. Mereka malah menolak bantuan dari pemerintah, kecuali kalau bantuan itu disalurkan melalui ulama. Jadi dia menyaksikan para mullah itu adalah tokoh-tokoh yang mewakili rakyat, yang memimpin dan mengumpulkan bencana, mengumpulkan bantuan untuk bencana itu pada mereka. Ada kepercayaan penuh. Mereka melihat para ulama itu adalah pembimbing mereka dalam kehidupan sehari-hari, dalam suka dan duka. Kalau mereka menghadapi masalah, mereka datang kepada ulama. Ada keluarganya yang sakit, mereka datang kepada ulama. Ulama adalah pimpinan mereka dalam kehidupan
sehari-hari. Saya mohon maaf kalau ini lebih dari waktu yang ditentukan, terlalu banyak yang ingin saya ceritakan. Akibat pembicaraannya, kata Foucault dikritik luar biasa waktu ia pulang ke negerinya, karena dia berkata, aku ingin pulang dari Iran dengan membawa oleh-oleh untuk Perancis, buat menciptakan satu masyarakat yang penuh keadilan. Itu dalam bahasa saya, tidak persis begitu kata-katanya. Tapi itulah oleh-oleh yang ingin dibawa. Dan reaksinya adalah, katanya salah seorang pemikir, Maxime Rodinson mengkritik dia, Jean-Paul Sartre mengkritisi dia, Bourdieu, dan banyak pemikir filsuf barat waktu itu mengkritik dia karena dia bahkan judul buku yang kemudian dipergunakan sebagai bahan utama dalam pembicaraan saya ini judulnya adalah The Islamic Seduction, godaan dari kelompok Islam terhadap Foucault. Hanya 5 tahun sesudah itu ia meninggal dunia dalam usia 57 tahun dengan membawa cacat, katanya ada orang menyebutnya, seorang filsuf menyebutnya miscalculation dari Foucault, yaitu kecintaannya kepada revolusi Islam dan Iran, dan menurut saya kecintaannya kepada orang tua yang ia temui di Safle-le-Château di Perancis, dan sempat mewawancarai orang tua itu dibawa dengan penerjemah Bakir, penerjemah Sadr Musa Bani Sadr, ya, penerjemah Bani Sadr yang juga merupakan intelektual Iran yang dibesarkan dalam kebudayaan Perancis. Saya ingin kalau ada di antara saudara di sini ini yang menginginkan menegakkan sebuah negeri yang penuh keadilan, mungkin kita bisa belajar dari Iran. Dan kalau tidak ada karakteristik dari Iran itu, jangan coba-coba mikir revolusi. Misalnya tidak ada seorang pemimpin yang hidup sederhana, yang kata seorang filosof dari Kanada, seakan-akan dia terjaliat dari Tuhan, bahwa dia datang di abad modern ini mewakili Tuhan, bahwa Tuhan masih ada, dan bahwa dengan berbasiskan kepada agama, saya lupa menyebutkan, kata Foucault, itu ucapan Karl Marx bahwa agama itu candu rakyat ditolak oleh Imam Khomeini. Bukan saya dengan ucapannya, tapi juga dengan gerakannya. Ternyata agama bukan candu, tetapi sebuah stimulus yang menggerakkan massa menuju masyarakat yang penuh keadilan. Apalagi orang-orang Syiah itu percaya bahwa pada akhirnya dalam perjalanan hidup kita ini, di ujungnya dalam perjalanan sejarah ini, filsafat sejarah orang Syiah adalah bahwa di ujung sejarah ini akan datang seorang juru selamat yang akan menegakkan keadilan ba'dama muli'a jauran setelah dipenuhi oleh kezaliman dan kekerasan. Jadi itu jadi kita tentu ini tidak bermaksud mempengaruhi saudara, dan saudara boleh abaikan pembicaraan saya yang terakhir ini, yaitu jangan mikir-mikir tentang revolusi. Kalau kita tidak bisa dipersatukan oleh agama kita, bukan kalau kita tidak jadi Syiah, tapi kalau agama tidak mempersatukan kita, tapi agama malah menimbulkan perpecahan di antara kita. Karena itu misi Imam Khomeini juga selain menegakkan keadilan adalah mempersatukan kita sesuai dengan term of reference dari penyelenggara pembicaraan kita hari ini. Yang kedua, kalau kita juga ingin menegakkan masyarakat yang penuh keadilan, sudah boleh setuju atau tidak, tapi di pengalaman Iran, kita harus menciptakan satu generasi yang mencintai kematian. Tapi kematiannya bukan kematian konyol, bukan kematian karena tipuan, bukan kematian karena mengikuti ajaran yang tidak masuk akal, tetapi kematiannya seperti yang disebutkan oleh Heidegger, kematian otentik, yaitu kematian yang mewarnai kehidupan kita. Dan setelah itu masih ada dalam cerita Heidegger, kalau kita mati berakhirlah ini dasain, tapi itu untuk jasad kita. Tapi secara ruhaniah kita tidak mati.
Lalu mati kita adalah mati yang otentik. Mati otentik ialah orang yang sengaja memilih untuk menegakkan satu masyarakat yang adil dan sejahtera. Satu kematian yang dipersembahkan untuk survival of the nicest, untuk hidupnya orang-orang yang paling baik. Mungkin pembicaraan pada waktu yang lain. Dan yang ketiga, mencintai ketemu yang ketiga, mungkin kita harus kembali lagi kepada ulama, dan ulama yang betul-betul mengayomi rakyat. Bukan kembali kepada para pengkhotbah, bukan kembali kepada para pembicara, bukan kembali kepada para orator, tetapi kepada ulama yang mencintai agamanya dengan kecintaan yang tulus, yang hidup berada di tengah-tengah kaum mustadafin, yang mempersembahkan seluruh hidupnya untuk membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ali ketika beliau ditunjuk sebagai imam. Beliau yang berkata bahwa aku menerima ini bukan karena aku menginginkan dunia. Tidak ada di antara kami ini yang bersaing untuk memperebutkan dunia, kata munafasah untuk al-hitam, menasa dunia, tetapi di antara kami ini adalah orang-orang yang ingin li islahil ibad fil bilad, tadi untuk menegakkan kesejahteraan manusia di seluruh negeri. Seperti disebutkan oleh Prof. Rahim tadi, menurut Imam Ali, kita ini yang seagama adalah saudara kita seagama, dan yang tidak seagama adalah saudara kita juga, kerabat kita juga di dalam kemanusiaan. Kita datang melanjutkan khitbah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kematian yang mendatangkan rahmat bagi seluruh alam semesta adalah kematian yang otentik, kematian Foucauldian dan kematian Heideggerian. Agama dapat memberikan inspirasi untuk memperjuangkan keadilan. Bahwa perjuangan agama, menurut saya, tapi ini pandangan saya, perjuangan agama itu bukan untuk merebut kekuasaan agar kita menjadi penguasa, karena khawatir kalau upaya itu merebut kekuasaan pada akhirnya akan menjadi monster baru yang menakutkan. Di Iran itu Imam Khomeini pada akhirnya berhasil menumbangkan tirani, tapi tujuan utamanya bukan untuk merebut kekuasaan. Tujuan utamanya ialah menegakkan keadilan. Dan perjuangan itu juga bukan hanya, perjuangan Islam bukan hanya melibatkan umat Islam saja. Kan li islahil ibad fil bilad. Jadi al-ibad harus tujuannya untuk kesejahteraan semua golongan. Bukan hanya untuk kelompok Islam saja. Yang kedua, imam juga berkonsultasi dengan rakyat. Itu konsep wilayatul faqih yang hasil ijtihad imam tidak dipaksakan kepada rakyat, tetapi ditawarkan kepada rakyat lewat referendum. Nah, itu menurut saya juga alangkah indahnya nih kalau orang-orang Islam yang berjuang untuk menegakkan keadilan itu juga kalau punya konsep, tawarkan itu dalam bentuk referendum. Coba ada yang berani, misalnya siapa di antara Anda yang setuju memilih menegakkan khilafah di Indonesia lewat referendum? Kalau ternyata berhasil, ya itu patut dihargai. Tidak menggunakan tindakan kekerasan. Itu saya kira yang bisa dipelajari. Dan tadi saya sudah sebutkan juga, mungkin yang bisa mengilhami kita juga ialah kita mulai mengubah paradigma dakwah kita. Dari dakwah Islam yang keras, ekstrim, seperti yang dipromosikan oleh kelompok Islamisme, oleh para Islamis, tapi juga
kita harus mengubah paradigma ini menjadi paradigma dakwah yang menyebarkan kasih sayang, menyebarkan senyuman sang Nabi gitu. Itu mungkin inspirasi bagi kita. Dan di atas dasar keberagamaan itu kita mungkin dari Iran kita belajar seperti juga Michel Foucault, dan inspirasi yang didapat oleh Michel Foucault saya kira inspirasi buat kita semua juga, bahwa mungkin kita harus belajar dalam istilah Foucault liberating ini, membebaskan diri kita dari yoke of desires, dari belenggu-belenggu keinginan, dari belenggu-belenggu hawa nafsu. Jadi jihad kita betul-betul harus jihadun nafs, dan para ulama mereka adalah ulama-ulama yang berusaha untuk membebaskan dirinya dari belenggu-belenggu hawa nafsu mereka, the yokes of desires. Lebih sederhana lagi, membebaskan kita dari penjara matre, penjara materialisme, bahwa kebahagiaan yang sebenarnya itu malah dalam al-maut. Inni la arul mauta illa. Ya, begitu. Terima kasih. Mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib.